Doa sesudah wudu, apakah harus mengangkat kedua tangan dan mengusap muka? Jawabannya tidak. Ya, kata setelah kita berwudu, kita berdoa, tidak perlu kita mengangkat tangan karena tidak ada dalilnya Nabi angkat tangan. Kalau seandainya Nabi setiap selesai wudu angkat tangan, pasti sering terjadi dan pasti para sahabat akan meriwayatkan karena itu kejadian yang berulang-ulang. Namanya wudu sehari berapa kali ya? Namun karena tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, maka tidak perlu kita selesai wudu kita angkat tangan. Sama seperti doa keluar WC juga tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, doa masuk WC tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan, doa mau makan Nabi juga bismillah, tidak ada diriwayatkan. Seandainya setiap Nabi mau makan Nabi angkat tangan bismillah, pasti diriwayatkan ya. Dan itu menunjukkan zikir-zikir tersebut tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita berdoa setelah wudu dengan mengangkat tangan atau tidak, saya belum menemukan hadis bahwa Nabi SAW mengangkat tangan setelah wudu. Makanya dari itulah, Bu, doa-doa yang itu kedudukannya sama dengan zikir yang sifatnya rutinitas, itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Doa masuk WC, nggak perlu angkat tangan. Sambil masuk WC, sambil angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nggak perlu. Ibu mau jima sama suami, entar dulu mas, kita berdoa dulu Allah. Enggak perlu. Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan. Kenapa? Karena doa-doa seperti ini kedudukannya sama dengan zikir. Sama halnya juga dengan doa setelah adzan, doa setelah apa? Maka saya belum mendapatkan Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam hal ini. Doa setelah wudu bolehkah sambil mengangkat tangan? Ulama ikhtilaf. Syekh Al-Bassam rahimahullah kitab Tawdul Ahkam menyatakan sunnah mengangkat tangan. Syekh Al-Albani rahimahullah, karena ini adalah ibadah khusus, maka harus ada dalil khusus tentang mengangkat tangan, dan di sini tidak ada dalil khusus. Maka Syekh Al-Albani menyatakan tidak ada angkat tangan. Ketika apa? Ketika berdoa ba'da salat, ba'da wudu. Alhasil dari ulama ikhtilaf. Terus gimana, atau kita angkat tangan atau tidak? Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan, bila ya ada nas, ada hadis yang jelas di momen-momen tertentu berdoa mengangkat tangan, maka angkat tanganlah kita di sana. Ada hadis yang jelas. Seperti contoh ketika sholat istisqa gitu ya, ada dalil yang jelas. Ketika kita wukuf di Arafah, ketika kita sa'i dari Safa ke Marwah, di Safanya angkat tangan berdoa, di Marwahnya juga begitu. Setelah kita jumrah ula dan wusta juga angkat tangan tinggi-tinggi. Ada dalilnya, maka kita angkat tangan di sana. Itu pertama. Kedua, ketika ada nas Nabi tidak mengangkat tangan di momen seperti itu, maka jangan angkat tangan. Apalagi ada ancaman seperti berdoa mengangkat tangan ketika khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat kan di akhirnya ada doa ya. Angkat tangan apa tidak? Tidak, karena ada nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat saat itu salat Jumat yang menjadi imam tabi'in. Nabi sudah wafat, para sahabat banyak yang wafat. Ada yang menjadi imam tabi'in, penguasa. Lalu ketika di akhir khutbah kedua berdoa ngangkat tangan. Sahabat yang ikut itu melihat lalu berkata seusai khutbahnya, qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukan kedua tangan itu, karena Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu khutbah Jumat. Dan nasnya ini tidak angkat tangan, maka jangan angkat tangan di sana. Seperti umpamanya ba'da salat fardu ada berdoa, ada, tapi tidak angkat tangan di sana, maka jangan angkat tangan di sana. Karena itibanya kepada Nabi SAW. Ya, adapun momen yang di sana tidak jelas, tidak ada keterangan apa Nabi angkat tangan apa tidak, maka lebih dianjurkan angkat tangan. Sebab hukum asal berdoa dianjurkan angkat tangan, hukum asal. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan Nabi tidak angkat tangan di sana, tidak. Ya,
Nah, contohnya umpamanya la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Maka dianjurkan berdoa sebelum qomat, setelah adzan. Di sana tidak diterangkan apa angkat tangan apa tidak. Maka lebih utama angkat tangan. Karena pada asalnya hukumnya adalah lebih disunahkan untuk angkat tangan. Seperti itu ya. Ini yang menjadi alasan Syekh Al-Bassam menyatakan karena di sini tidak ada nas. Apakah angkat tangan atau tidak, kembali kepada hukum asal dianjurkan angkat tangan, maka beliau menganjurkan angkat tangan. Adapun Syekh Al-Albani sudut pandangnya berbeda. Karena ini adalah ibadah khusus, maka mengangkat tangan di sana harus ada dalil khusus. Selama tidak ada dalil khusus, maka tidak boleh mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Walhasil ini ikhtilaf ya. Kalau saya sendiri tidak angkat tangan, tapi tidak menyalahkan yang angkat. Bagaimana hukum angkat tangan ketika berdoa pada saat khutbah kedua? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui. Ya Muhammad, orang Arab Badui tak ada sopan santun, tata krama. Ya Muhammad, ya, halakatil amwal. Kebun saya sudah kering karena tak ada hujan. Onta saya mati tak bisa minum karena tak ada hujan. Nabi langsung mengangkat tangannya, lalu kemudian dia katakan, aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Begitu selesai sholat Jumat, basah pasir Madinah karena hujan turun. Inilah dalil orang yang mengangkat tangan ketika sedang khutbah Jumat. Sedangkan orang yang mengatakan tidak ada angkat tangan waktu khutbah Jumat, dia berdalil itu khusus untuk istighasah minta hujan. Ini perbedaan antara dalil am dengan dalil khas. Saya pribadi tak mau terjebak pada khilafiyah. Saya selalu metode saya, itu yang kami pelajari di Azhar, sebutkan dua-duanya pilihan. Kalau ada khotib mengangkat tangan, ya tak masalah. Kalau ada khotib berdoa begini saja, ya tak masalah. Kalau ada berdoa khotib mengangkat tangan, tunjuk Allahumma ansuril, itu pun ada dalilnya. Yang tak ada itu dibuatnya tidak-tidak. Selfie dia, Allahumma fil muslimin wal muslimat. Nah, itu baru dia mengada-ngada ibadah, tak boleh. Selama ada dalilnya tak boleh kita salahkan orang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah. Katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka.